Shalom, salam sehat buat kita semua. Selamat malam buat kita semua, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam acara pertanyaan keluarga. Sebelum kita mulai ibadah ini, ada baiknya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah ini. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita angkat pujian melalui buku ND nomor 17 ayat 1 dan ayat kedua. Rajana tumipul sigom-gomi hami jaloma pujian nami denggani basamdo pangoluhon hami atik pemardo sahami say apoy pargogoy hami mangendehon sangap mi o Tuhan. Say dipuji langit jadi-jadianmu saluhut pambahenanmu parsinodang bolon namar panggoguri ho Tuhan do dipuji bulani bintang pe hodo pinujina dohot sinodangna. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 698 ayat yang pertama. Sai ihutonoku Yesus, sai ihutonoku Yesus, saleleng-leleng nahi nanggodang hapor suhon sai bengen to mana
sai hutonoku Yesus saleleng-leleng nai. Pembacaan firman Tuhan yang menjadi epistel pada pertanyaan kita saat ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-42 sampai 44. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayan itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan ada sisanya. Lalu dihidangkanlah di hadapan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 735 ayat yang pertama. Hom maho, hom ale tondiku, sato kintan maparuki lonmi, tutuhani pasahat mahol somu. Ilu-ilu nang dohon lungun mi haposima huasoni Tuhanmu daging tondim sai ramotan nai. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh menerima kuasa-Mu dan menerima firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Berfirmanlah Allah, hamba-hamba-Mu siap menerima. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, khotbah untuk pertangyangan bagi kita saat ini tertulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayat 35. Demikian bunyinya, roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka,
Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, santapan rohani bagi kita saat ini tentang Yesus mau membuat mujizat yang harus melindungi, memberikan dan menyertai kebutuhan segala umat manusia. Tuhan sudah melihat kenyataan yang dikerjakan umatnya pada waktu itu, bahwa mereka menginginkan apa hanya kebutuhan untuk dunia atau kebutuhan untuk jasmani. Dan Yesus melihat itu. Mereka suka untuk bertemu dengan Yesus hanya untuk membutuhkan, meminta hanya kebutuhan daging. Memang di dalam kehidupan ini makanan itu, kebutuhan jasmani memang sangat perlu, sangat kita inginkan. Kalau kita lapar, bagaimana kita bekerja? Kalau kita kurang kebutuhan jasmani, bagaimana kita menjalani hidup ini? Tentu sangat dibutuhkan umat manusia. Tuhan Yesus sudah melihat ini. Mereka menginginkan berjumpa dengan Yesus hanya membutuhkan supaya mereka mendapat kebutuhan daging. Pada waktu itu kita lihat Yesus tidak mengatakan tidak perlu makan, tidak perlu kebutuhan jasmani. Tetapi bagaimana kita melihat bahwa kebutuhan itu sumbernya dari mana? Mereka hanya berpatokan kepada kebutuhan-kebutuhan jasmani dan kebutuhan-kebutuhan untuk hidup dunia. Dan Tuhan Yesus melihat, Dia sangat memberikan dan sangat memberi kuasanya lewat kebutuhan-kebutuhan jasmaninya. Tuhan Yesus melihat waktu itu ada banyak kelaparan manusia. Dan Tuhan Yesus mengatakan akan memberikan makan dan minum dan mengenyangkan. Dengan hal ini mereka sangat-sangat melihat kami juga akan menuntut dan memberikan dan melihat apa yang mereka butuhkan sebenarnya. Tapi Yesus melihat bahwa dunia ini semakin hanya menginginkan kebutuhan-kebutuhan itu. Yesus akan memperingatkan. Yesus berangkat untuk menjalani, memberikan berita sukacita. Banyak orang yang berbondong-bondong. Melangkah ke Kapernaum, banyak lagi berbondong-bondong. Tetapi dengan hal itu Tuhan Yesus melihat isi hati manusia itu. Apa sebenarnya yang mereka butuhkan? Benar-benar rindu akan Yesus apa tidak? Tuhan Yesus mengetahui isi hati manusia itu. Padahal dalam Nats Matius 6 ayat 33 dikatakan,
Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sudah berpesan, tapi mereka tidak mengindahkannya, hanya melihat untuk keindahan-keindahan, kebutuhan-kebutuhan dunia yang diutamakan. Mereka tidak mengutamakan Yesus menjadi sumbernya, dan Yesus akan menegur mereka. Pada hari berikutnya, manusia semakin berbondong-bondong mengikut Yesus hanya meminta untuk kebutuhan jasmani mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka lapar sebenarnya. Dan pada waktu iblis mencoba Yesus di padang gurun, Yesus mengatakan bahwa mereka apakah dengan kuasa-kuasa iblis itu mereka akan terjebak. Dan iblis juga mau menjebak Yesus. Iblis mengatakan, "Hai Tuhan, bila kamu anak Tuhan, anak Allah, ciptakanlah batu ini menjadi roti." Yesus menjawab, "Bukan hanya makanan menjadi kehidupan manusia, tetapi firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan sumber kekuatan manusia." Dan apalah si panganon hanguluan ni jolma, tetapi nasahatan debatado. Memang banyak manusia yang membutuhkan roti, tetapi yang menjadi masalah, manusia itu tidak mengenal siapa pemberi roti itu, siapa sumber berkat yang mereka terima, dari mana kebutuhan-kebutuhan, berkat-berkat yang diterima umat manusia. Mereka tidak mengenal, tidak mencintai, tidak benar-benar mau menerima. Itu yang ditegur Yesus kepada umatnya, supaya mereka benar-benar mau mengubah paradigma iman mereka. Inilah bahwa kejadian yang dialami umatnya benar-benar mau melihat apa yang terjadi. Mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus supaya mereka ingin mengetahui, seperti diingatkan, diperbandingkan mereka. Kami diberikan makan sesudah kami pulang dari pembuangan. Musa memberikan makanan yang enak yang disebut manna. Kami tidak kelaparan, tidak sempat kelaparan. Itulah Allah yang kami kenal lewat Musa. Tetapi Yesus menjawab, bukan dari Musa yang berikan makanan itu, tetapi dari Allah Bapa yang memberikan makanan itu. Sehingga umat manusia heran pada waktu itu bahwa siapa yang sebenarnya anak manusia itu. Dalam kehidupan ini, dengan pernyataan-pernyataan mereka, itulah yang menjadi bahan pikiran di dalam banyak orang. Terus mereka melihat bagaimana kekenyangan perut yang mereka butuhkan. Ya sudah kenyang, ya kami sangat bangga, sangat senang. Hanya kekenyangan perut yang mereka inginkan. Tetapi kita lihat bagaimana mereka mengubah paradigma itu untuk bisa melihat Yesus adalah sumbernya. Yesus adalah menjadi pemberi berkat bagi mereka. Yesus benar-benar mau mengubah paradigma umatnya.
Mereka melihat itu, bahwa roti kehidupan yang dikatakan Yesus, itulah daging Yesus yang mau mereka makan. Yang diartikan bahwa Yesus itu yang rela berkorban, yang tersalib di Golgota. Mereka benar-benar harus menerima itu, supaya mereka menerima, mendapat kehidupan yang kekal, menerima kehidupan yang bisa mendapat di dalam kerajaan Allah. Jangan hanya berpengharapan kita melangkah dalam kehidupan ini hanya menyenangkan diri kita, kehidupan kita, tetapi harus kita dituntut sekarang bagaimana kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kenalah Yesus menjadi sumber roti kehidupan, dan itulah yang mau kita terima. Roti kehidupan itu adalah daging Yesus Kristus yang tersalib di Golgota, menjadi sumber kehidupan umat manusia di dalam dunia ini. Tidak ditawar-tawar, itu pasti. Dan semua akan bersembah lutut nanti ke hadapan Allah. Siapa yang percaya, siapa yang menerima, siapa yang memakan daging Yesus, dalam arti bahwa dialah yang harus kita terima menjadi raja dari segala raja. Dialah sumber kehidupan umat manusia, supaya kita mendapat kehidupan yang kekal. Kita menjalani hidup ini supaya benar-benar harus menuju puncak, sampai ke ujungnya. Di dunia ini yang mau kita harapkan, mempersiapkan diri untuk mengenal lebih dalam lagi siapa Yesus yang kita sembah. Dan dia akan benar-benar pada suatu saat akan terjadi, dan hidup ini dan dunia ini akan selesai, dan kita akan pertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Tuhan itu akan mengadili suatu saat apa yang mau kita terima, mendapat kerajaan Allah atau tidak. Nantinya akan benar-benar mempersiapkan diri selagi masih ada waktu, selagi ada napas kehidupan. Benar-benarlah berjuang mengimani Yesus, sumber kehidupan, menjadi roti kehidupan di dalam kehidupan kita, supaya kita benar-benar mengenal Dia dalam-dalam dan mau mengimani Dia, dan mau benar-benar mau berkarya untuk Tuhan, dan mau benar-benar memberikan yang terbaik, bekerja untuk yang lebih terbaik. Jauhkan yang jahat. Kenallah Yesus menjadi sumber. Dialah roti kehidupan untuk mendapat kerajaan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami santap untuk bekal kami, supaya kami benar-benar mengenal Engkau. Engkaulah roti kehidupan, menjadi sumber kekuatan kami. Biarlah Tuhan mengingatkan kami satu persatu, supaya kami tidak hanya mencari kebutuhan dunia ini, kebutuhan jasmani kami, tetapi kami benar-benar mau mengenal Engkaulah Yesus menjadi sumber berkat, sumber makanan kami. Terima kasih Bapa, sertai umat-Mu, sertai jemaat-Mu, sertai semua yang percaya kepada Kau, supaya benar-benar mengenal Engkau. Di saat tibanya waktu untuk kedatangan-Mu, kami sudah siap sedia. Engkaulah Tuhan Allah yang kami sembah, sehingga kami mendapat kerajaan-Mu, mendapat kehidupan yang kekal, dan kehidupan kami tidak sia-sia lagi untuk di kemudian hari. Kami persembahkan doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 736 ayat yang pertama. Yesus hapus aku unang mapasombu au dihaput jungan dinaso mardongan
hotok tong dong aku di pardalang aku. Yesus hapus aku, unang au pasombu. Hotok tong dong aku di pardalang aku. Yesus hapus aku, unang au pasombu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu yang senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami selama 1 minggu ini. Sehingga malam ini ya Tuhan, kami boleh kembali melakukan ibadah pertanyaan kami pada malam ini di rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah ibadah kami ini, agar ibadah kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Ya Bapa yang di sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu ya Bapa. Biarlah firman yang kami dengar malam ini menjadi pedoman kami di dalam kami melakukan pekerjaan dan kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga ya Bapa hamba-Mu yang telah menaburkan firman ini di dalam pekerjaan dan keluarganya. Tuhan tambahkan berkat sukacita, sehingga melalui pelayanannya ya Bapa, nama-Mu semakin dipermuliakan. Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan buat anggota jemaat gereja-Mu. Kiranya Tuhan yang senantiasa menjaga memelihara kehidupan mereka, tutup bungkus mereka dengan kuat roh kudus-Mu. Tuhan menjaga mereka, Tuhan memberkati mereka di setiap usaha dan pekerjaan mereka. Begitu juga di setiap pergumulan yang mereka hadapi masing-masing. Biarlah Tuhan yang turut serta di dalamnya, agar semuanya itu boleh mereka lalui Tuhan dengan pertolongan-Mu saja. Berkati Tuhan anggota jemaat gereja-Mu Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang menderita Engkau hiburkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan, sehingga umat-Mu senantiasa mengucap syukur kepadamu Bapa di dalam segala hal. Kami juga berdoa ya Tuhan buat semua program gereja-Mu ya Tuhan. Tolonglah Tuhan yang turut campur tangan juga, agar semua program gereja kami boleh berlangsung seturut dengan kehendak-Mu. Berkati Tuhan para hamba-hamba Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan sesuai dengan talenta mereka masing-masing, agar melalui pelayanan yang mereka lakukan nama-Mu Tuhan semakin dipermuliakan. Bapa kami yang Maha Kasih, malam ini ya Tuhan kami bersama-sama memohon belas kasihan daripada-Mu buat apa yang telah terjadi di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu, tolonglah kami ya Bapa. Bebaskanlah kami dari virus COVID-19 yang telah mewabah di seluruh dunia. Terlebih lagi kami ya Tuhan, di negara kami juga virus COVID-19 semakin meningkat, semakin banyak korban jiwa yang berjatuhan. Ampun kami ya Tuhan, tolonglah kami. Berkati segala program dan daya upaya yang dilakukan pemerintahan kami untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Berkati juga Tuhan pelaksanaan vaksin yang sedang dilakukan, agar semuanya boleh berlangsung dengan lancar dan baik. Begitu juga Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi, Tuhan berikan kesadaran bagi kami, agar kami mau mengikuti program imunisasi itu. Dan begitu juga Bapa dengan protokol kesehatan yang harus kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah ya Bapa, agar kami semua boleh saling topang, saling jaga, sehingga kami semua dapat segera terbebas dari virus ini. Berkati juga para tenaga medis kami ya Tuhan, yang bekerja siang dan malam. Tuhan tolong mereka, berikan kesehatan dan kekuatan yang daripada-Mu ya Bapa, agar mereka tetap sehat dan kuat melakukan tugas pelayanan mereka. Ya Bapa yang di sorga, kami yakin ya Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu, hanya dengan firman-Mu Engkau boleh lenyapkan virus ini. Bapa kami yang di sorga, kami ini adalah anak-anak-Mu yang penuh dosa. Kami mohon ampun di segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak Bapa disebut anak-anak Tuhan.
Dengar dan kabulkanlah doa permohonan kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Tuhan Yesus si parman, au biru nado, Yesus kok tihoro aku, sai ihu tono kuho, sai ihu tono kuho, sai ihu tono kuho. Yesus kok tihoro aku, sai ihu tono kuho. Jupa pasa sori mago, tumpang apul hogogo, iya bogas mihuida, sai ihu tono kuho, sai ihu tono kuho, sai ihu tono kuho, iya bogas mihuida, sai ihu tono kuho. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karena itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengalami betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kita bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Salam.